Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hermelin, serta Latsar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 2, NDH 12, Unit Kerja SLB Negeri Kandangan. Pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai learning journal hari kelima, agenda 2 tentang nilai berakhlak. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Hidayatullah sudah menerangkan lebih dalam mengenai nilai dasar yang harus dimiliki ASN, yaitu berakhlak. Dimana pada pertemuan pertama itu, kami sebagai peserta Latsar diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, serta menerapkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja masing-masing ataupun pada diri sendiri. Hari ini, pada pertemuan kedua, agenda 2, kami masih mempelajari materi yang sama, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Hanya saja pembelajaran kali ini dilakukan secara mandiri dan berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang yang semua pesertanya berasal dari instansi yang berbeda. Kami diminta untuk saling mengevaluasi dan membandingkan tentang nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan di instansi masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi kelompok, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai berakhlak ini sudah bagus penerapannya di instansi masing-masing. Memang belum semua instansi sempurna dalam penerapan nilai berakhlak ini, tapi dengan adanya informasi dari berbagai instansi ini dapat membantu kita untuk mengevaluasi diri tentang apa saja yang sudah benar, apa saja yang masih kurang, dan apa saja yang harus ditingkatkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kami diberikan tugas individu, yaitu kami diminta memilih tokoh yang dijadikan panutan dan mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak dari tokoh panutan tersebut. Semua anggota kelompok memiliki tokoh panutannya masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Namun pada saat berkelompok ini, kami diminta untuk memilih salah satunya saja. Setelah berdiskusi kelompok dan dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya pilihan kami jatuh kepada Bapak Dr. Artijo Alkostar SHMH. Beliau adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi dan setia pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI serta banyaknya nilai-nilai berakhlak dari beliau yang dapat dicontoh dan diteladani. Dr. Artijo Alkostar SHMH ini adalah seorang pengacara, hakim, dan akademis hukum Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana beliau terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap pidana kasus korupsi dan kerap mendapat sorotan atas keputusan dan pernyataan beda pendapatnya dalam banyak kasus besar. Pada akhir hayatnya, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 sampai dengan 2023. Ketika masih sebagai pengacara, beliau tercatat sering menangani perkara kasus-kasus yang berisiko. Sebagai Hakim Agung, berbagai kasus besar telah beliau tangani, seperti kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap Ketua Mahkamah Konstitusi. Selama menjadi pengacara, beliau kerap kalah dalam menangani kasus karena tidak mau memberi suap kepada hakim dan jaksa. Berkat putusan dan idealismenya itu, beliau memiliki reputasi yang baik. Beliau dikenal sebagai hakim yang jujur dan bersih. Artijo merupakan sosok yang sederhana, pemberani, dan konsisten terhadap keilmuannya. Menurut Artijo, kualitas manusia terletak pada pola pikir dan substansi perbuatannya yang dilakukan seseorang untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Beliau juga pernah mengatakan bahwa seorang hakim harus lebih pintar dari pembuat undang-undang dan koruptor. Artijo mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Hal ini menunjukkan bahwa Artijo merupakan sosok yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap Artijo yang semula terbuka perlahan berubah begitu menjadi Hakim Agung. Baginya, putusan Hakim Agung harus murni berdasarkan keyakinan diri tanpa pengaruh orang lain. Dengan nilai-nilai berakhlak yang ada dalam diri beliau, sudah sepantasnya beliau dijadikan tokoh panutan. Itu tadi learning journal pada pertemuan kedua agenda 2 saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.